Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan rezeki kita senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalau orang melakukan qobla subuh saja sudah mendapatkan dunia dengan segala isinya, apalagi sholat subuh itu sendiri yang kita lakukan dengan berjamaah. Insya Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejenak kita mendengarkan satu ayat surat At-Taubah tentang keutamaan bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu arti kata dari qa'ada, duduk atau diam sejenak. Karena orang kafir jahiliyah zaman dulu kalau memasuki bulan Muharram mereka berhenti dari perkelahian. Jadi yang suka gulat, yang suka membuat permusuhan, ini orang jahiliyah ngerti kalau memasuki bulan Muharram mereka damai dulu. Jadi bulan Dzulqa'dah itu bulan Muharram. Jangan sampai umat Islam sendiri ada yang namanya permusuhan, kan itu diharamkan. Rasa benci, pokoknya bulan Dzulqa'dah ini bulan damai. Insyaallah ya, bulan damai. Kecuali kalau kita pulang ke rumah nggak bawa uang, nah itu sulit untuk mendamaikan istri itu. Kalau nggak banyak uang ya beda lagi itu. Tapi dengan orang lain kita harus damai. Ya, insyaallah ya. Allah SWT berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ini sudah ketetapan Allah. Allah memberikan ilham kepada hambanya bahwa setahun itu ada 12 bulan. Kemudian satu bulan ada 4 minggu. Satu minggu berarti ada 7 hari. Satu hari ada 24 jam. Satu jam ada 60 menit. Satu menit ada 60 detik.
Itu kelihatan manusia yang bikin, tapi hakikatnya Allah yang menciptakan. Allah yang memberi ilham kepada hambanya. Diawali dari 12 bulan. Andaikan Allah SWT tidak menciptakan 12 bulan, alangkah sulitnya kita mau janjian nikah. Kapan nikahnya? Bingung. Kita mau makan di mana? Kapan kira-kira hari apa? Bingung, betul nggak? Nggak ada hari, nggak ada bulan. Itu orang janjian tuh susah. Kita lahir, kamu lahir tahun berapa? Bingung aja. Ya, Masya Allah. Ini merupakan bagian daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan 12 bulan. Kenapa enggak 13? Makanya dalam Islam yang dipakai itu Qamariyah, bukan Syamsiyah. Kalau Syamsiyah itu Masehi itu mesti ada 31 ya. Ada 31-nya. Makanya bisa berubah-ubah. Tapi kalau Qamariyah itu dari dulu ya jumlahnya 360 hari. Masya Allah. Kapan Allah SWT menciptakan 12 bulan tersebut? Yauma khalaqas samawati wal ardh, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Bersamaan juga 12 bulan. Minha arba'atu hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Nah, bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah. Maka bulan Dzulqa'dah ini bulan Muharram. Artinya haram untuk berperang, haram untuk bermusuhan. Bulan Dzulqa'dah ini bulan damai. Jangan sampai di hati kita masih ada permusuhan dengan saudara muslim. Hukumnya haram. Ini damai. Orang jahiliyah yang kerjanya gulet aja itu, kalau memasuki bulan Muharram istirahat heula. Ya, yang maksiat menghargai. Orang dulu loh, walaupun memang senangnya maksiat, kalau udah masuk bulan Muharram itu berhenti, istirahat dulu. Maka ada anak buahnya tanya kepada pimpinannya penjahat, pimpinannya perampok, kenapa kamu nggak maksiat? Ini bulan Muharram, saya menghargai bulan Muharram. Maka tak lama kemudian dikabarkan pimpinan perampok itu meninggal dunia. Ada yang mimpikan bahwa sebab dia menghargai bulan Muharram, akhirnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, kita ini kan tidak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah. Walaupun kita memang sulit untuk meninggalkan maksiat, sulit untuk menundukkan pandangan. Memang berat tantangan bagi kita menundukkan pandangan. Paling tidak bulan Muharram tuh ya dipaksakan. Oh, ini sekarang tuh bulan Dzulqa'dah. Hari ini saya nggak berani ngintip atau melirik wanita yang bukan mahram, menghargai bulan Muharram. Bisa jadi amal ini yang diterima oleh Allah menjadikan asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Insyaallah ya. Mungkin yang kita biasa ngerumpi sambil ngomongin orang, keburukan orang. Ini bulan Muharram ini, saya menghargai, berhenti dulu. Saya nggak akan berbuat buruk di bulan Muharram. Bisa jadi amal ini yang diterima oleh Allah. Orang itu karena menghargai bulan-bulannya Allah, menjadikan asbab dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka di bulan Dzulqa'dah ini jangan sekali-kali kamu menzalimi dirimu sendiri.
yaitu kita malah berleha-leha, ya, menyia-nyiakan waktu. Ini tidak pantas. Orang jahiliyah saja, ya zaman jahiliyah itu betul-betul menghargai bulan Muharram. Masa kita yang orang Islam, orang beriman, dikasih kesempatan oleh Allah bisa hidup di bulan Dzulqa'dah, ini paling tidak yang biasa kita nyanyikan waktu paling tidak dikurangi. Insyaallah ya. Paling tidak dikurangi supaya apa? Fala talimuna fihina anfusakum, jangan sampai kalian itu menjolimi dirimu sendiri. Artinya apa? Dikasih kesempatan hidup oleh Allah di bulan Dzulqa'dah, kita menyia-nyiakan waktu, akhirnya kita menjadi orang yang rugi. Masa orang lain dapat bagian 10 juta, kamu nggak kebagian, kamu merasa senang nggak kebagian gitu? Kira-kira bagaimana orang nggak kebagian? Ya nggak kebagian ya nggak dosa. Ada pembagian sembako duit, satu orang 10 juta. Ya, satu orang 10 juta. Kira-kira yang nggak kebagian dosa nggak? Enggak, tapi kan rugi. 10 juta lumayan kan? Jangankan 10 juta, 1 juta pun kita akan berebut untuk mendapatkannya. Maka bulan Dzulqa'dah adalah bulan setiap amal pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kok justru kita malah kendor amalannya, walaupun kita ini enggak dosa, tapi kita menjadi orang yang rugi. Dalam arti menjolimi diri sendiri. Karena yang akan pergi ke alam barzah itu bukan jasad orang lain, ya jasad kita ini. Kalau memang kita ini sayang pada diri kita sendiri, sayangilah jasad kita, jangan sampai jasad kita nanti dikubur disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Wong kita kan di dunia pengennya kan yang enak-enak. Antara makanan yang enak dengan yang enak, gak enak kan kita lebih memilih yang enak. Itu di saat prasmanan ada ikan asin, ada rendang, kita pilih yang mana? Rendang. Ya. Coba kita milih yang rendang. Ada rumah ditawarin 2 rumah, yang gubuk sama yang mewah, kita milih yang mewah. Ada 2 motor, ada motor pleketek-pleketek, ada motor yang bagus, kita milih motor yang bagus. Nah, dalam urusan dunia kita memilih yang serba yang bagus. Ya, begitu juga dalam agama. Ya, kita ini kan hakikatnya kenapa memilih yang bagus-bagus? Karena itu sayang pada diri sendiri. Kan kesimpulannya gitu ya. Orang pengen makan yang enak, tempat tinggal yang mewah, kendaraan yang bagus, terus istri yang gelis, yang cantik. Itu kan hakikatnya menyayangi diri sendiri, ingin berpakaian yang bagus, nggak mau yang compang-camping, mandi 3 kali. Betul? Itu kan hakikatnya menyayangi diri sendiri. Tapi apalah artinya kalau badan kita nih kita jaga, tapi pada akhirnya ketika mati disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir, kan sia-sia jadinya. Betul? Lebih baik di dunia kita nih ya mungkin jasadnya selalu merasakan gak nyaman, makan gak enak, tidur gak nyenyak, sering sakit-sakitan. Tapi kita orang yang taat, akhirnya di alam barzah Allah jadikan kuburan merupakan taman daripada taman surga. Kan enak ya? Coba ini jadi renungan bagi kita. Kalau di dunia kita saja ingin yang enak-enak karena sayang pada diri kita sendiri. Bahkan kalau kita ada pembagian duit, kita nggak mau kalah, khawatir nanti nggak kebagian, siapa dulu dia dapat. Itu kan karena sayang pada dirinya, ya betul. Maka kalau kita ini betul-betul sayang pada jasad kita, berpikirlah jangan sampai jasad kita ini disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir.
mikir, apalagi nanti di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar itu dipanaskan, matahari didekatkan ya sejarak 2 mil ya, berapa itu kurang lebih ya berapa kilo gitu saja, sehingga pada saat itu ya manusia keringatnya itu bercucuran ya, sampai ada yang ke mata kaki, ke betisnya, ke dengkulnya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri menurut amalnya masing-masing, dan itu selama 50.000 tahun dipanaskan. Yaitu jasad kita itu yang merasakan bukan jasad orang lain, jasad kita. Ya, hari ini kita memang menganggap amalan di bulan Dzulqa'dah itu biasa, sehingga kadang kita nyanyiakan waktu ya biasa saja sambil ketawa ketiwi. Cuma nanti di alam barzah baru kita terasa, di padang mahsyar baru terasa. Makanya disinilah kita dinasihatkan khusus oleh Allah, fala tadlimuna fihinna anfusakum. Jangan menjolimi dirimu sendiri di bulan-bulan tersebut. Ini tuh bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, bulan yang mulia. Setiap kebaikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka paling tidak yang biasa kita nyanyiakan waktu, paling tidak dikurangi. Insyaallah syukur-syukur amalan kita ditingkatkan. Yang nggak pernah tahajud ya paling tidak ya tahajud lah, walaupun 2 rakaat itu pun sudah kadaluwarsa. Ya kadaluwarsa 10 menit mau adzan subuh nggak apa-apa. Ada peningkatan. Jangan sampai bulan Dzulqa'dah amalan kita malah justru kendor. Ya sholat berjamaahnya nggak kita jaga, qobliyah ba'diyahnya kita nggak jaga, duhanya nggak dijaga. Nah, ini namanya menzalimi diri sendiri. Kasihan jasad kita, kasihan ya, karena nanti disiksa tuh ya bukan jasadnya orang lain, kita yang akan merasakan. Makanya orang mati ya itu kan ketika orang-orang bertakziah ke rumahnya, dia nggak sadar kalau dirinya itu mati, celingak celinguk. Kok banyak orang ke rumah ya, diajak ngomong diem aja, ini orang sahan ya, kok nggak kenal sama saya. Dia nggak sadar kalau dirinya itu sudah mati. Dia merasa kalau dia itu sedang mimpi. Orang mati gitu, merasa diri itu sedang mimpi. Oh ini kayaknya mimpi. Ya, ketika dia dimandiin dia hanya bisa melihat, ketika dia disolati dia hanya bisa melihat, ketika dia digotong di pemakaman dia hanya bisa melihat, walaupun dibawa pakai ambulan wing. Nah mimpi ini dibawa kemana kira-kira ya? Ternyata dibawa ke mana itu Pak Lodo? Birja. Kok di sini ya? Dikira mau dibawa ke mall. Ternyata di Birja. Nah ketika dipendam, orang-orang meninggalkan, baru ruhnya dikembalikan oleh Allah. Di situ baru dia sadar, kenapa kok gelap? Ya, dia pegang tuh jasadnya, kenapa kok pakaian saya putih semua? Perasaan tadi saya pakai cancut warna hijau. Ya, pakai celana pendek, celana kolor, ya pakai kaos Persib. Kemana kaos Persib sayanya? Tahu jadi kain kapan nih, ya. Nah dipegang kok lumpur ini, tanah bawah tanah, gelap lagi. Baru dia sadar kalau dirinya telah mati. Teriaklah dia, wahai istriku. Nggak dengar istri, anakku juga nggak dengar. Teriak dia sekuat-kuatnya, ya. Tidak ada satupun yang mendengar teriakan kita. Coba, itu jasad kita nanti.
Ya, yang akan merasakan ya kita sendiri ini, bukan jasadnya orang lain. Makanya Masya Allah, ini bulan Dzulqa'dah diingatkan khusus oleh Allah nih. Fala tadlimuna fihinna anfusakum. Jangan menzalimi dirimu sendiri. Ya, walaupun kamu tidak sholat duha, nggak dosa. Nggak sholat berjamaah, nggak dosa. Tidak itikaf, nggak dosa. Cuma kan ini mumpung setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah. Kalau amalan di bulan Dzulqa'dah kok kita kendor, nanti kita rugi. Ya, apalagi nanti di surga kan jumlah dayang-dayangnya kan beda. Ya, orang yang surganya Firdaus itu dayangnya saja itu 80.000. Setiap dayang membawa makanan yang berbeda-beda, macam-macam makanan. Kalau 80.000 berarti 80.000 macam makanan. Kira-kira kalau 80.000 macam makanan itu makanan apa aja ya? Ya, 100 macam makanan aja itu udah banyak banget ya. Sate, rendang, gulai, wah kerencengan. Ya, belum sayur lodeh, sayur pempek, termasuk pempek itu baru berapa puluh. Ini 80.000. Ya, 80.000 macam makanan dibawa oleh pelayan-pelayannya ahli surga. Masya Allah. Itu makan sepiring, 2 piring, 3 piring, 4 piring, jutaan piring, semakin enak. Wah, bukan semakin enak, semakin enak. Beda di dunia, seenak-enaknya kita makan, 2 piring sudah berkurang nikmatnya makan. Betul? 3 piring sudah enak, 4 bledos. Ya, betul nggak? Mau 4 piring, silakan kalau mampu. Bledos itu perut. Mana di dunia itu yang nikmat? Nikmat dunia itu hanya sebatas mulut dan sampai kerongkongan aja. Ya, makan ikan asin dengan rendang itu kan cuma di mulut sampai kerongkongan. Kalau sudah sampai ke perut, sama saja. Ya, sama usus digiling itu sama aja. Mau ikan asin, mau tempe, mau rendang. Ya, nah justru kalau makannya yang daging-daging, kentutnya malah bau. Ya, ketimbang yang makan tempe sayur bening itu kentutnya setengah bau. Setengah bau. Masya Allah. Makanya tahu nggak itu minyak kasturi itu dari mana? Minyak kasturi. Ya, siapa yang tahu Mister? Dari hewan kijang. Yaitu kan apa itu dari kulit ya, yang nonjol-nonjol kayak apa itu? Ya kayak penyakit, padahal bukan penyakit, itu dari kulit itu timbul tonjolan-tonjolan, itu dari sari makanan yang dia makan, rumput segala macam, itu jadi minyak wangi. Itu gambaran orang ahli surga tuh gitu. Makanan yang dia makan itu jadi keringat, yang keringatnya wangi. Masya Allah. Kalau kita ini kan makan enak-enak malah keringat ya, Masya Allah. Ini jadi renungan bagi kita ya, makanya jangan sampai jasad kita ini dikubur sudah disiksa. Kalau dikubur sudah disiksa, ini alamat nih, di padang mahsyar sengsara, di mizan sengsara, di hisab sengsara, di sirat sengsara. Wis ini jatahnya masuk neraka iki. Dikubur aja sudah sengsara. Makanya al-qabru radatun min riyadil jannah wa khufratun min khufan. Kubur merupakan taman daripada taman-taman surga dan merupakan jurang daripada jurang-jurang neraka. Nih, persingan pertama itu dikubur. Maka jangan sampai kita nyanyiakan waktu. Insyaallah ya. Ya, siapa tahu mungkin amalan ini yang diterima oleh Allah sebab kita menghargai bulan Dzulqa'dah. Jangan sampai kalah dengan orang jahiliyah zaman dulu. Orang jahiliyah yang kerjanya perang, ya berbuat dolim kepada sesama, itu aja kalau masuk bulan Dzulqa'dah istirahat dulu, menghargai
bulan Muharram, nggak mau berperang, nggak mau bermusuhan, itu orang kafir jahiliyah. Apalagi kita yang mengaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai di bulan Dzulqa'dah ini ada masih terjadi permusuhan. Justru amalan ditingkatkan. Insyaallah ya. Nih bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah ini bulan persiapan untuk kurban. Insyaallah. Kurban itu di antara keutamaan orang yang berkurban itu nanti akan mendapatkan pahala sebanyak bulu yang ada di hewan kurban. Berapa juta itu? Coba nggak kehitung ya, berapa kira-kira jumlahnya bulunya sapi? Kalau kumis kita ini kan itu udah susah dihitung, kumis aja itu, bulu kumis ya, apalagi jenggot, apalagi rambut. Itu jumlah bulu di sapi, di domba, di kambing itu lembut loh, lembut. Coba itu berapa juta pahala yang ia dapatkan sejumlah bulu yang ada di hewan kurban. Makanya jangan sampai kita ini enggak berkurban. Insyaallah ya. Paling tidak ya kita kalau memang belum ada ya ngajak orang yang lain untuk ikut kurban. Siapa tahu yang diajak ikut, nah kita dapat pahala yang sama. Kemudian di antara keutamaan orang yang berkurban, darah yang mengalir sebelum jatuh ke tanah, dosa-dosanya orang yang berkurban diampuni oleh Allah. Masya Allah. Pokoknya sangat besar lah pahalanya orang yang berkurban. Maka yang belum berkurban, niatkan. Insyaallah ini bulan Dzulqa'dah itu bulan persiapan untuk berkorban. Kalau nggak bisa korban, apa? Kalau nggak bisa korban, makan daging korban. Nah itu makan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakum ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka kata Allah, infakkanlah rizki yang Allah telah berikan kepada kamu itu, infakkan. Kalau ada rizki waktunya korban ya, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Kalau memang ada hartanya ya korban, insyaallah ya, sebelum datang kematian. Kalau sudah mati nanti sudah melihat gelapnya kubur, dahsyatnya siksa kubur, seramnya malaikat mungkar dan nakir, dia akan mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Ya, sebentar saja ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Fa'asaddaqo, untuk bersedekah. Wa kum minas salihin, agar aku termasuk orang yang saleh. Bukan ingin sholat, bukan ingin haji, bukan ingin puasa, ya, bukan ingin baca Quran. Orang kalau sudah dikubur, melihat langsung gelapnya kubur, dahsyatnya siksa kubur, seramnya malaikat mungkar nakir, dia minta dikembalikan ke dunia sebentar saja hanya untuk bersedekah. Makanya harta yang ada, mumpung kita ini masih hidup, kita infakkan untuk agama. Insyaallah ya. Kenapa? Karena tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan ketika orang sakaratul maut melebihi amalan sedekah. Tidak ada lampu yang lebih terang untuk di alam kubur
melebihi amalan sedekah. Masya Allah. Dan tidak ada pintu yang lebih besar di surga yang bernama Ar-Rayyan, yaitu adalah pintu sedekah. Dan tanda amal seseorang diterima yaitu suka bersedekah. Yang berat yang kelima nih, karena yang paling berat dihisab adalah tentang hartanya. Masya Allah. Lebih baik harta yang ada kita infakkan untuk agama. Ya, hari kurban kita berkurban daripada nanti harta dipakai oleh anak-anak kita digunakan untuk maksiat. Kalaupun tidak, itu akan menjadi hisaban kita nanti di akhirat. Ya, tambah banyak hartanya, tambah lama hisabnya. Lebih baik mumpung kita masih hidup kita gunakan untuk agama. Insyaallah. Kurban. Saya sudah korban Pak Ustadz. Korban lagi. Ya, korban lagi. Itu seperti Habib Al-Ajmi. Kalau sedekah itu nggak tanggung-tanggung, satu kantong uang emas. Satu kantong uang emas itu berapa miliar? Nah, ketika sudah sedekah satu kantong uang emas, besoknya ambil lagi sekantong uang lagi. Ya Allah, kalau sedekah uang emas saya yang kemarin nggak diterima, ini saya sedekah lagi. Mudah-mudahan yang kedua ini diterima oleh Engkau ya Allah. Besoknya ngambil lagi satu kantong emas lagi. Ya Allah, kalau kemarin itu sedekahnya Engkau terima sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Engkau, hari ini saya sedekah lagi. Gitu. Makanya Habib Al-Ajmi jadi wali. Karena mau berkorban. Kita ini kan pengen jadi wali, ingin makbul, tapi pengennya diberi wae. Nggak mau korban. Ya, orang-orang itu ya mendapatkan derajat yang tinggi ya sebab mau berkorban. Paling tidak ya kita nih ya korban apa? Ya ngambil sunahnya mengalirkan darah, minimal menyembelih apa itu angsa. Kalau enggak angsa ya ayam lah. Ya bukan ayam itu memenuhi apa hewan kurban, tidak, itu sekedar mengambil sunahnya mengalirkan darah. Sunahnya mengalirkan darahnya saja. Ya, kalau ayam juga masih nggak punya, nggak mampu, ya udahlah. Ya, doa saja ya supaya tahun depan Allah mudahkan untuk bisa berkorban. Amin. Ya, pokoknya ini kesempatan mumpung bulan Dzulqa'dah masih ada waktu kurang lebih sebulan lagi persiapan untuk berkorban. Karena pahalanya yang begitu besar, mendapatkan pahala sejumlah bulu yang ada pada hewan kurban, tambah lagi darah yang mengalir belum jatuh ke tanah, dosa-dosa orang yang berkorban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti di padang mahsyar akan menjadi tunggangannya. Masyaallah. Orang-orang kepanasan, kaki panas, dia naik kendaraan. Dedek. Nah, maka jumpalah orang yang nggak pernah korban. Pak, boleh numpang nggak? Boleh, silakan. Memang ya di padang mahsyar itu boleh saling tolong menolong. Silakan. Ya, ini tapi kalau bisa ya kita harus punya tunggangan juga di padang mahsyar. Insyaallah ya. Ya, itu dengan kita persiapan dari sekarang, mudah-mudahan nanti pas memasuki bulan Dzulhijjah kita bisa berkorban. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.